rindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembahkan Allahku, ku rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembahkan selamanya.
Mari angkat hatimu dan menyatakan, ku sangka Yesus, ku segenap kekuatan ku rindu sama Yesus, ku sangka Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyapa-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyapa-Mu Yesus. Segenap hatiku Mari kau menyembah hati kita, hati yang menyembah, hati yang melekat. Kami rindu bersama Yesus Tuhan. Kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami bawa hati kami menyapa-Mu Yesus, meninggikan Tuhan dan Raja kami, Allah Bapa kami yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Yesus Tuhan, Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, Yesus. Dia rawasi kalau yang rawasi, nama rawasi. Kami mau melekat di hati-Mu, Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau terus menyembah-Mu sepanjang hidup kami, seumur hidup kami. Sebab itulah nafas hidup kami, Tuhan, menyatakan Engkau Tuhan dan Raja kami, membawa hati kami melekat di hadapan-Mu. Kami tidak ingin jauh, Tuhan. Kami tidak ingin terpisah daripada-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat.
menjauhkan kami daripada-Mu. Setiap beban Tuhan, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Sebab kami percaya kepada firman-Mu yang dari dulu sampai saat ini kekal sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang asli. Kami mau mengatakan bahwa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya bahwa Yang kuasa. Sekalipun
sama-sama. Bapa dalam sorga, yang kami butuh hanya kehadiran-Mu. Kau ambil alih kami Tuhan. Jadikan sepanjang tahun yang kami mulai menjadi berarti karena hadir-Mu di tengah-tengah kami. Jadikan kami sepanjang tahun ini dalam akurasi dan ketajaman-Mu. Jadikan kami sepanjang tahun ini yang akan mengenal jalan-jalan-Mu dan berjalan menurut seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Jadikan kami tawanan-tawanan Roh-Mu di akhir zaman yang akan bekerja dan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami tidak akan salah langkah, kami tidak akan melenceng dari setiap ketepatan yang Tuhan taruh. Supaya kami akan melihat hidup kami benar-benar maksimal dan berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Hamba-Mu dalam pengurapan-Mu, ambil alih hamba yang tidak ada apa-apanya. Nyatakan isi hati-Mu, dan biar kami boleh mengalami Tuhan, kami mengalami pemulihan-Mu. Setiap yang datang, yang sakit, yang lemah, yang butuh jawaban, yang butuh kehidupan Allah, mereka mengalami Tuhan di tempat ini. Dan sebab itu Roh Kudus, Engkau ambil alih luas-luasnya kami. Biar kami yang akan selalu melihat kuasa-Mu nyata, dan biar hanya Engkau saja dimuliakan. Kami siap duduk tenang mendengarkan hadirat, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk pos kanan kiri bilang kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semuanya silakan duduk. Terima kasih WL, semua singers kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Haleluya. Nyalakan lampu saja kalau bisa ya biar lebih terang. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Yang masih hidup angkat tangan. Yang masih hidup angkat tangan. Haleluya. Bilang kanan kirimu kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat Natal dan Tahun Baru, karena kita Natal yang lalu dan kita belum merayakan Tahun Baru sama-sama. Kita kembali ketemu di tahun yang pertama, di minggu yang pertama. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Coba lihat muka-mukanya dulu. Kalau mukanya gak ada senyumnya itu mukanya baja sekali tuh. Jangan-jangan dia gak diberkati Tuhan. Saya berdoa kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Dari muka, raut muka kita akan terpancar kemuliaan Allah. Amin. Jangan sampai orang-orang lihat kita, dia lagi, malas. Saya berdoa kita tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Saya tadi kaget, istri saya juga menari di sana. Wow, I love you baby. Puji Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak tahu kenapa saya begitu bersuka cita. Saya tidak tahu kenapa. Karena begini, saya dapat tema di tahun ini adalah Tuhan ambil alih, revival terjadi. Saya tidak tahu kenapa saya bisa melihat sesuatu yang sedang Tuhan siapkan, sesuatu revival yang sedang Allah berikan, dan itu akan terjadi. Saya tidak tahu kalau kita, ya menurut Bapak Ibu seperti apa, tapi apa yang saya dapat dari Tuhan sepanjang tahun ini, kita akan alami revival. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu akan terjadi benar-benar. Dan saya berdoa supaya bukan cuma sekedar wacana, apa yang kita hidupi betul-betul terjadi. Nah, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Saya akan bicara tentang kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan akan kelihatan dari mukanya. Orang semangat lompat, wow, WL-nya lompat, saya juga lompat. Sekalipun panasnya minta ampun, tapi saya tetap bersuka cita. Daud tidak pernah malu-malu. Daud melompat sampai Mikal bilang ini orang gila. Kenapa? Karena dia tahu hadirat Allah tidak bisa ditahan oleh apapun. Orang kalau mengalami manifestasi Tuhan, dia pasti bersuka cita. Orang bisa menangis, kenapa? Karena Tuhan hadir. Orang bisa tersenyum, bahagia, rasa damai, rasa bersyukur karena hadirnya Tuhan. Jadi jangan izinkan ibadah merusak sehingga kau tidak mengalami Tuhan. Jangan izinkan kanan kirimu keadaan merusak Tuhan yang sudah kau bangun dalam hidupmu. Saya berdoa supaya kita benar-benar mengalami Tuhan. Mazmur 27 ayat 13. Mari, Mazmur 27 ayat 13. Seksi, puji Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 yang sudah dapat bilang amin. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang kebaikan Tuhan. Surga bukan nanti, surga harusnya kita rasakan hari ini. Surga bukan nanti tubuh kita mati, tidak. Surga harusnya kita bawa hari ini. Kita, rumah tangga kita alami surga, pelayan kita alami surga, orang-orang harus alami surga dulu. Kita mau bicara surga apa kalau hidup kita tidak penuh dengan surga? Kita mau bicara tentang keluarga yang diberkati. Bagaimana kalau kita tidak diberkati? Kita mau bicara keluarga yang dipulihkan. Kalau kita tidak dipulihkan, bagaimana bisa? Makanya saya mau bilang, izin
damai sejahtera, bahkan pemeliharaan Allah. Makanya orang kalau dipenuhi dengan hadirat Tuhan, hidupnya pasti penuh sukacita. Oh iya. Orang kalau dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, hidupnya pasti dipelihara. Dari satu krisis ke satu krisis, Allah tetap memelihara. Makanya kita boleh ada dalam krisis, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang lepas dari krisis. Tapi yang hebatnya, kalau kita dipelihara oleh kebaikan Allah, maka krisis hanya sebuah jembatan untuk kita lewati. Sampai kita akan melihat, di situ masih ada kebaikan Allah terjadi dan berlaku. Amin. Tadi kita nyanyi, walaupun gunung itu tak apa kok, tetap Kau yang punya kuasa, sekalipun terus. Dan mengapa? Siapa di samping? Bapak pendeta sini dulu. Mari, Toraya sini, Toraya. Ini Tuhan. Mazmur bilang gitu. Mazmur 37 ayat 23. Bukan. 23 dan 24. Siapa namanya Pak Pendeta? Middle. Wah, saya ini level apa? Ya middle saya apa? Puji Tuhan. Middle apa? Haleluya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Baca 2 3. Jalan-jalan Terus. Tak mengapa asal kau. Saya jatuh boleh gak? Bisa kan? Bisa. Walaupun masalahku masih ada, gak apa-apa. Tetap percaya. Pribadimu takkan. Kita jalan masih jatuh. Iman yang aku pegang, jatuh lagi, padamu Tuhan yang. Tugas kita bukan merisaukan kejatuhan kita. Kita susah konsen dengan jatuh kita. Makanya kita selalu bilang takut gagal, takut jatuh, takut semuanya. Tugas Anda bukan merisaukan kejatuhanmu. Tugas Anda merisaukan kalau Tuhan sudah tidak hadir dalam hari-harimu hari ini. Percuma kau risau dengan semuanya kalau Tuhan tidak ada. Hari ini izinkan Tuhan ada, supaya di setiap krisis kita boleh jatuh, kita boleh lemah, tapi tangan Allah yang menopang kita. Makanya Tuhan bilang, Tuhan, iya, apabila kita jatuh, semua orang bisa jatuh. Siapa yang tidak pernah jatuh? Katakan, saya nggak percaya bahwa pendeta yang paling urapan pun tetap bisa jatuh. Benihin saya jatuh, banyak orang jatuh, nggak ada yang kuat. Makanya kemampuan bukan milik kita, kemampuan milik Allah. Kita hanya butuh sebuah hati yang siap. Waktu siap itu hadir, Tuhan yang akan mampukan. Kita nggak mampu mengampuni, Allah yang akan membuat kita bisa mengampuni. Kita nggak mampu berjalan, Allah yang membuat kita mampu berjalan. Susah nggak mengampuni orang? Saya curi uangmu semua, terus saya ambil istrimu. Marah nggak? Marah. Tiba-tiba saya muncul. Masih bisa ampuni? Susah. Tugasmu. Makanya banyak orang hancur di sini. Dia selalu memelihara kesakitannya. Dia nggak bisa mengampuni karena dia memakai kekuatannya. Makanya saya bilang kemampuan bukan tugas kita. Kemampuan itu milik Allah. Kita nggak mampu, makanya Allah mampukan. Tugas kita cuma pastikan Tuhan ada di sampingmu. Waktu Tuhan ada di sampingmu dan di dalammu, itu penting. Itu membuat Anda kuat menghadapi apapun. Saya nggak mampu, tapi Tuhan akan mampukan. Amin. Bayangkan, Bapak siapa namanya? Bidal. Bapak Bidal tiba-tiba sudah di-up semuanya, sudah habis semua, tidak punya lagi semuanya. Tapi ketika Tuhan hadir, saya mau bilang, susah, sebenci apapun, Anda tetap bisa mengampuni. Amin. Makanya izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Amin. Siapa mau izinkan Tuhan hadir dalam hidupnya? Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang, tidak mudah mengampuni. Kemarin kami makan di Lautan. Puji Tuhan, pulang dari Lautan, ternyata ada tukang parkir datang. Pak Pendeta, Pak,
Ternyata dia baru datang, ternyata orang yang punya mobilnya kami tutup itu sudah 40 menit menunggu. Jadi kami enggak ngerti, cuma datang, tiba-tiba mau naik mobil, muncullah mereka perempuan kaki betisnya di dapur. Makanya saya paling nggak mau berurusan sama perempuan. Berani macam-macam sama perempuan, coba bicara satu langkah, dia bilang betul. Jangan coba-coba, Pak. Amin. Betul nggak? Bapak Ibu betul? Bapak-bapak yang menjadi korban angkatan. Hei, serius. Kita baru ngomong satu kata-kata, dia sudah susah. Betul Bapak Ibu. Ada Pastor Jeffrey, ada Pak Hermanto. Kita semua nggak bisa ngomong, kita cuma kaget. Betapa dahsyatnya perempuan ini. Dia membungkam sebuah mata laki-laki. Ada satu laki-laki itu yang mulai melawan. Karena dia melawan, respon. Teman saya, sahabat saya, Pastor Jeffrey, dia turun. Kenapa? Kita udah mulai panas semua. Saya bilang kalau nggak ada CCTV, kalau dulu saya mantan narkoba gitu. Gangster. Model kayak gitu. Nggak bisa. Kita ini orang lahir baru. Kalau Kristus ada, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Beruntung saya punya istri yang dahsyat. Saya mulai turun, anak-anak di rumah sudah takut karena dia tahu gembalanya ini cukup panas. Tiba-tiba saya turun, saya coba bilang, istri saya bilang, ya ampuni. Seperti kata-kata sejuk. Minta maaf, saya mau bilang gini. Kadang yang dibutuhkan dari orang cuma apa sih? Makanya saya mau bilang revival yang pertama, kalau kita sadar dimulai dari dalam. Amin. Berapa banyak orang susah minta maaf? Bilang kanan kiri mau kayak kau susah minta maaf. Sudah pinjam orang punya uang nggak bayar masih marah-marah. Coba cek kanan kirimu, coba cek ombak, bilang bukan kau, tapi di belakangmu itu pelakunya. Haleluya. Hari ini serius, Bapak Ibu kasih pinjam orang uang sekarang sudah hilang. Saya sudah dipinjami orang ratusan orang, puji Bapak pendeta Sedati sampai Tuhan datang mengganti-ganti. Tugas kita bukan risaukan dia bayar. Tugas kita biarkan Tuhan tetap ada supaya kita tetap bisa memberkati di waktu kita bisa. Filipi 2 ayat 13 ini ayatnya, makanya izinkan Tuhan hadir. Makanya Matius 6:33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kerajaan Allah itu bicara pemerintahan Allah, bicara Basilea. Dia Tuhan, dia harus hadir mengeluarkan reaksi yang lama, kita yang suka marah-marah, kita yang suka menipu, kita yang hancur, kita yang bangkrut, kita yang lemah, kita tidak berdaya, diganti dengan dia yang bertahta memerintah dalam kita. Waktu dia yang memerintah, kita berubah. Kita yang hancur mulai merasakan damai itu Tuhan. Bapak Ibu percayalah, saya orang paling kurang ajar di dunia ini. Tapi dalam perjalanan hidup saya nggak pernah rasakan damai. Sampai di satu titik, Tuhan zaman saya di diskotik Alexis, bukan di gereja. Makanya Tuhan tidak butuh orang punya riwayat, pangkat, jabatan, posisi di mana, nggak penting bagi Tuhan. Tuhan cuma butuh hatimu, kau siap nggak? Amin. Waktu Tuhan hadir, kok saya rasa damai banget ya. Ini yang nggak pernah saya dapat. Saya pergi masuk ke diskotik, ke seluruh Indonesia diskotik, perempuan mana yang tidak saya libas? Iya. Dosa apa yang tidak saya buat? Saya besar di daerah kerusuhan Ambon. Pembunuhan itu ada di mana-mana, potong kepala di mana-mana. Dosa apa yang tidak kita buat? Tapi satu hal yang pasti, kok saya rasa kosong. Sampai di satu titik, saya ketemu yang namanya Yesus. Yesus. Apa arti hidupku bila tak bernyawa? Amin. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Bapak Ibu,
Saya pastikan 100% kalau Anda tidak ketemu Yesus, Anda semua binasa tempat ini. Mau berbuat baik, tidak bisa. Korbanmu tidak terima di hadapan Allah. Sampai Yesus harus hadir, membuat sebuah jembatan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Baru korbanmu bisa mengharumkan hadirat Allah. Korban apa yang bisa membuat kita selamat? Tidak ada. Makanya kita butuh Tuhan. Filipi 2 ayat 13, baca. Filipi 2 ayat 13, puji Tuhan. Padahal bukan itu lagu sebenarnya, puji Tuhan. Tapi masuk juga. Yesus, apa arti hidup? Amin. Bila semuanya nyanyi yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kamu. Filipi 2 ayat 13. Baca 2-3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Jangan bangga kita bisa memberkati, karena Tuhan yang mengerjakan itu. Jangan bangga kita bisa menabur, karena Tuhan yang mengerjakan itu. Kita gak mampu, Tuhan yang mampukan kita kok. Kita gak bisa mengampuni, Tuhan yang mampukan kita kok. Makanya selalu saya bilang, Tuhan saya gak mampu, hamba-Mu gak mampu, saya masih muda, masih kecil, saya gak bisa. Saya hanya butuh kehadiran Tuhan, mampukan saya. Saya hanya butuh Tuhan, kehadiran-Mu penting, satu saja, Tuhan hadir, maka revival pasti terjadi. Itu saja yang saya bilang. Izinkan Tuhan hadir. Makanya hebatnya Tuhan, Dia gak pernah mau tahu kamu dari mana, kamu terikat apa, kamu dari suku apa, kamu dari strata apa, tidak penting bagi Tuhan. Kamu sudah hancur berkali-kali, habis berkali-kali, tidak penting bagi Tuhan. Saya bisa cerita saya. Istri saya korban pelecehan sama Tuhan. Tidak mudah dia bisa mengakui. Sampai satu titik cita-citanya bunuh hamba Tuhan yang lecehkan dia. Di tengah-tengah pengampunan dia gak bisa. Tapi waktu dia masuk ke kamar, tiba-tiba dia dilawati oleh Roh Kudus dan dia berdoa, dia mengalami Tuhan. Tiba-tiba rasa damai itu mengalir begitu kuatnya, mengalahkan setiap daging dan egonya. Sampai di titik, Tuhan, saya mau mengampuni. Makanya Allah yang bisa mengerjakan. Saya nggak bisa bertobat, saya nggak bisa berubah. Saya isap sabu 1 hari 5 ji, saya mau perempuan 1 hari 3 kali. Saya mabuk setiap hari. Saya nggak bisa bertobat, saya nggak mampu berubah. Saya merokok 4 bungkus 1 hari, saya nggak bisa berubah. Tapi di titik yang saya nggak mampu ini Tuhan hadir. Makanya saya bilang, kenapa saya begitu jatuh cinta sama Allah? Nggak ada yang mampu mengubah siapapun kalau bukan Tuhan hadir. Simple. Izinkan Tuhan hadir. Karena hari-hari ini banyak orang bergereja berdoa, tapi Tuhan tidak hadir dalam hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita bukan pelaku-pelaku kemunafikan. Amin. Ibadah bukan di sini, Pak. Ibadah waktu di rumah, perlakukan anakmu, istrimu, perlakukan tetanggamu, perlakukan pembantumu dengan cara yang benar. Itu ibadah yang sejati. Amin. Makanya Tuhan tak penting. Ibadah ini baik. Ibadah menabur baik, traskea. Ada 3 ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah apa namanya? Latreo. Ibadah ini, itu baik di mata Allah. Kedua, traskea. Ibadah yang disertai menabur buat orang-orang. Itu baik sekali. Tapi yang paling baik adalah yang ketiga, eusebia. Apa itu? Ibadah waktu pulang. Hidupmu, lakumu serupa dan sekamar dengan Allah. Orang melihat Kristus karena orang melihat Tuhan ada dalam hari-hari kita. Hari ini kita ada di titik apa? Hanya di latreo. Itu dangkal. Makanya orang yang ibadah hanya sekedar ibadah, dia menjadi Kristen kebutuhan. Saya cuma butuh mujizatnya, saya butuh berkatnya, saya datang cari Tuhan. Coba bilang kanan kirimu, semoga bukan kamu. Amin. Amin.
ada segambar dengan Allah. Bilang amin. Hari ini Tuhan yang memerintah atas hidupmu atau engkau sendiri? Makanya keputusan-keputusanmu hari-hari ini libatkan Tuhan. Saya sekarang pelayanan saya tidak terima dulu. Saya selalu tanya Tuhan dulu, saya tanya istriku dulu. Dulu saya tak pernah melibatkan dia dalam setiap pelayananku. Hari ini saya tidak mau. Saya lapor jenderalku dulu. Apa? Ada pelayanan seperti ini. Shit. Dia cek. Bisa nggak? Bisa. Saya mau bilang hari ini, tolong. Saya dulu tidak pernah melibatkan dia dalam segala hal. Hari ini saya mau berubah. Saya mau libatkan dia. Saya mau libatkan Roh Kudus. Saya tidak mau ambil alih lagi langkah-langkahku. Saya mau Tuhan yang ambil alih. Supaya ketika saya melayani ada ketepatan, akurasi, ketajaman dan kemuliaan di setiap apa yang kami buat. Amin. Karena yang kita selalu ini bang. Karena kita selalu sekarang pelayanan tidak pernah melibatkan Allah. Betul apa betul? Baca. Buat tahun 7 ayat 14. Baca. Ayo. Baca 2-3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut terus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri. Ini bicara tentang ketaatan. Tidak semua orang bisa rendah hati untuk mengakui orang lebih baik. Tidak semua orang rendah hati bisa menerima kekurangan orang, betul? Tidak semua orang rendah hati untuk minta maaf. Tidak semua. Saya belajar dari titik ini. Orang yang melalui kebaikan Tuhan, tidak penting lagi dirinya. Yang penting Tuhan disenangkan. Itu orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Bukan atas apa yang saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Makanya hidup saya tidak pernah begini. Hidup saya belajar memberi. Apa yang bisa saya beri? Bukan cuma sekedar uang, tenaga, waktu, semua Tuhan. Apa yang bisa saya harus buat? Apa yang harus saya buat? Hari ini balik Tuhan, besok di mana? Besok di mana Tuhan? Saya nggak mau berhenti. Saya mau sampai Tuhan panggil saya. Saya membuat sebuah warisan generasi-generasi mengalami kebaikan Allah dari sebuah kehidupanmu yang benar-benar terkoneksi dengan Allah. Amin. Makanya tidak penting. Jujur, saya sedang sakit hari ini. Dari kemarin dari kayu putih kemarin saya sudah sakit. Istri saya sakit, saya tidak mau bilang saya sakit. Saya masih paksa diri saya. Tapi kemarin itu luar biasa. Kami ke kayu putih, Pak Hermanto, ada sama tim kami, ada Pak Susanto juga ikut keluarganya. Kami masuk ke satu kayu putih desa itu tidak ada yang percaya Yesus. Tapi di situ kami lihat seluruh tim kami, ada Ibu Sitra, ada semuanya, Pak Jembri, luar biasa. Ada Bu Gani suaminya. Sebuah unity, kerendahan hati, menerima orang lain, membuat Tuhan hadir. Kemarin lawatan waktu pengobatan orang buta melihat. Saya baru kaget. Pak Herman kan lagi doain orang semua sembuh-sembuh. Saya cuekin aja, biarkan dia jadi dukun saktinya, saya bilang. Tapi tiba-tiba ada satu ibu datang. Ibu datang ini, Pak, saya minta Bapak yang doakan saya. Oh Tuhan, apa sakitnya Bu? Buta. Oh Tuhan, kenapa yang berat-berat kepada saya? Saya bilang, Tuhan tolong, kenapa yang berat-berat ini kasih saya? Kasih Pak Herman aja. Setidaknya kalau tidak melihat dia yang salah. Betul gak Pak ya? Saya itu gak mau, tapi datang. Pak, aku doain lah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sudah lihat? Belum. Oh Tuhan tolong. Dalam nama Yesus sudah lihat? Belum. Oh Tuhan. Bagaimana caranya? Tahu enggak? Kadang kita suka pakai kemampuan kita. Kita rasa kita yang sempurna kan? Makanya banyak orang jadi sombong. Susah rendah hati. Coba cek kanan kirimu. Bilang kau tuh pelakunya. Sedikit cantik sudah sombong. Sedikit punya rambut sudah sombong. Entah saya bukan punya rambut. Sombong kanan kiri. Gak usah sombong. Gak penting. Amin. Yang penting Tuhan hadir, itu yang penting. Haleluya, amin. Hari ini sudah stop sombong-sombongmu. Percaya, tahu nggak? Orang kalau rendah hati itu susah sekali. Tapi kalau orang yang rendah hati dan taat, itu paling Tuhan sayang. Dia akan menggerakkan hadirat Allah bekerja luar biasa.
Makanya tidak mudah orang rendah hati. Yesus kasih contoh. Dia raja di atas segala raja, turun merendahkan dirinya. Filipi bilang sampai mati dan taat sampai mati. Kerendahan hati selalu bicara ketaatan. Ketaatan bicara selamanya. Orang yang bisa rendah hati pasti namanya di atas segala nama. Itu pasti terjadi atas orang-orang itu. Tidak mudah orang merendahkan diri, mengakui orang lebih hebat. Tidak mudah. Betul? Coba buka Kisah Rasul 8 ayat 26. Buka. Waktu saya berapa jam ini kira-kira? Puji Tuhan, sampai 2 jam lagi siap. Sampai tutup klinis, amin. Yang siap sampai tutup klinis angkat tangan. Cuma 4 orang malas baca Alkitab, semuanya malas baca Alkitab. Gerakannya kini jangan malas-malas. Amin. Jangan malas-malas, amin. Haleluya. Yang masih semangat tepuk tangan yang terbaik dong. Ayatnya, saya paling takut kalau balik ke belakang sini. Kisah para rasul. Silau sekali. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kisah 8 ayat 26. Elisa jangan senter kepala dia terus ya. Haleluya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Ayo baca. 2. Belum. 2, 3. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang enggak. Filipus ini orang yang diurapi Allah. Dia habis bikin mujizat banyak. Tiba-tiba Tuhan suruh dia, kau turun dari Yerusalem pergi Gaza. Yerusalem, saya puji Tuhan, anugerah Tuhan, atas anugerah Tuhan, saya berkali-kali ke Israel. Yerusalem itu tempatnya indah sekali. Wah, bagus, semuanya bagus. Lewat sana Bethlehem mau di mana-mana itu biasa aja. Itu percaya biasa aja. Tiba-tiba Filipus dibilang sama malaikat, kau stop dari Yerusalem. Dari Yerusalem turun ke Gaza. Gaza itu tempat keributan. Jalan itu sunyi. Pertanyaannya waktu sunyi masih mau nggak? Kita suka terkenal kan? Populer kan? Betul? Kita suka kan? Yang hebat-hebat, yang dipuji, yang wah hebat, semua yang good looking, hebat semua suka. Betul? Tapi Tuhan suruh turun di jalan yang sunyi. Makanya saya mau bilang begini, tidak semua orang bisa rendah hati. Hari ini gereja harus belajar rendah hati. Bilang amin. Bilang amin. Kenapa? Gereja saya bilang hari ini berubah fungsi, bukan lagi gereja, tempat sirkus, multi level, tempat orang mencari uang. Oh iya, gereja buka 1 tahun, kalau untung, iya. Kalau tidak untung, tutup. Sama dengan bisnis usaha, nggak bisa. Orang kalau tahu dia itu rendah hati dan taat. Orientasi bukan gereja, bukan karena uang, tapi kita jadi jembatan buat jiwa-jiwa ketemu Tuhan. Amen. Tidak penting berapa yang bisa saya dapatkan, tapi berapa banyak Tuhan saya masih bisa bertahan karena Tuhan yang suruh saya bertahan. Itu gereja. Bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan supaya jiwa-jiwa ini ketemu Tuhan. Itu gereja yang benar. Amin. Jadilah gereja yang benar. Mumpung di sini banyak kakak-kakak saya, senior saya, hamba Tuhan, gembala-gembala. Review lagi hidup kita. Saya salah satu hamba Tuhan yang dulu terjebak dengan uang. Saya bisa terima pelayanan yang lebih besar, saya batalkan yang lebih kecil. Silakan kirim kayak kau. Kita lihat pelayanannya, PK-nya besar, tebal, oh itu kecil. Halo Pak Gembala, sorry, saya sudah full. Padahal tidak full, kurang ajar, berbohong. Ini, penipu ini. Hari ini saya tidak mau. Saya nggak mau jadi apa yang Tuhan benci. Saya mau jadi apa yang Tuhan mau. Hari ini saya mau belajar rendah hati. Saya mau taat sampai mati. Amin. Rendah hati akan membuka pintu-pintu berkat tercurah atas dirimu. Makanya ketika Filipus dia habis baptis sila-sila, tiba-tiba Roh Kudus raihkan dia pergi Asdod 86 km hanya 1 langkah.
Bilang kanan kirimu, yuk rendah hati. Bilang kanan kirimu, jangan sombong. Terakhir, ayat terakhir, puji Tuhan. Mari yang sombong-sombong kita lihat ke depan dulu. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidup Rex, melebihi gelapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Amin. Kadang kita diuji. Saya bilang sama istri saya, sama Pak Herman kemarin, sama Ibu Nita, kita rombongan. Saya sebelum jadi hamba Tuhan gembala, saya banyak banget uangnya. Istri saya setiap bulan saya bisa kasih 100 juta. Hanya dia, senang sekali. Tiba-tiba Tuhan suruh jadi gembala. Saya gak suka jadi gembala, Bapak Ibu. Serius, emang enak? Orang-orang salaman kita, orang-orang benci, tinggalkan kita, jahati kita, padahal mereka tidak tahu lebih jahat di mana. Gembala kita terlalu baik. Tetap tertawa sekali ini sakiti. Amin. Gak mudah Bapak Ibu. Di gembala inilah karakter Rex dimatikan, dihancurkan. Semua yang tentang aku dihabisi. Istri saya tiba-tiba protes, yang kenapa bulan ini cuma 5 juta? Biasa 100 juta, tiba-tiba dapat 5 juta, 10 juta, 90%-nya hilang, 95% hilang. Kadang ada titik di mana Tuhan habisi kita. Kenapa? Lo mau lihat? Masih rendah hati enggak? Karena hidup saya bukan kebutuhan. Hidup saya adalah sebuah keputusan. Even saya di badai yang paling rendah, saya gak akan pernah tinggalkan Allah. Even di mana saya gak mampu lagi, keputusanku tetap mengiring Allah bersama keluargaku. Itu saya pertaruhkan di hadapan Allah. Makanya bukan seberapa yang bisa saya dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa saya berikan Tuhan, supaya kami melihat sebuah kehidupan itu berjalan lagi. Hari ini saya mau bilang, orang kalau tahu dia adalah tawanan roh, tidak penting dirinya lagi. Makanya Daud bilang apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kata menghanguskan apa? Akal. Tidak penting perasaanku, yang penting perasaan Tuhan. Tidak penting lagi kehendakku, yang penting apa yang Tuhan mau. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mau habis, mau sakit, mau habis-habisan, dia gak akan tinggalkan Allah. Yang mencintai Allah dan keselamatan tinggal. Amin. Kita di titik mana hari ini? Apakah kita melayani hanya karena uang? Makanya tugas kita, waktu kita lemah, berdoa. Ayat terakhir, berdoa. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Ayo buka cepat, waktunya sudah habis. Kisah Rasul 12. Baca. Kisah Rasul 12 ayat 5. Anak-anakku, sini kan, sini enggak. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Tahu enggak? Dia ini, aku pelayanan, aku tinggalkan dia setahun ini. Tiba-tiba dia curhat sama istri saya. Mama, aku boleh nangis? Nangis. Dia nangis.
Tahu nggak Bapak Ibu? Anak, Bapak rindu yang namanya hubungan. Makanya hari-hari ini yang bisa membuat kita kuat cuma hubungan. Makanya saya bilang tahun ini saya stop pelayanan dulu. Saya fokus sama istri saya, anak saya, dengan jemaat yang ada. Tahu nggak? Kadang Tuhan mau kita selah sejenak, berhenti sejenak. Kenapa? Fungsinya apa? Kembali membangun hubungan dengan Allah. Makanya doa membutuhkan itu. Kita butuhkan doa. Kita butuhkan orang-orang kembali. Pak, capek kerja Pak. Kita nggak mampu lagi. Saya banyak doanya usaha-usaha. Orang yang hebat-hebat habis. Mereka cuma butuh selah. Percayalah, kadang yang kita butuh cuma doa. Doa. Karena hanya doa yang bisa menyelamatkan usahamu. Hanya doa yang bisa menyelamatkan keluargamu. Hanya doa yang bisa menyelamatkan harapanmu. Hanya doa yang bisa membangkitkan imanmu. Hanya doa yang bisa menguatkan hari-harimu. Hanya doa yang bisa membuka setiap belenggu-belenggu yang ada. Kisah Rasul 12 ayat 5-7. Baca. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun. Makanya 1 Tesalonika bilang apa? Pray without ceasing. Jangan berhenti berdoa. Pak, kita harus berdoa berapa kali? Setiap saat berdoa. Bukan 7 kali kata Daud. Bukan saya 7 kali seperti Daud. Tidak. Setiap hari berdoa. Mungkin kamu di mobil, mungkin kita di WC, berdoalah. Saya suka mandi sambil worship God. Gak masalah. Gak penting dengan apa yang sedang kau buat, tapi engkau tetap terkoneksi dengan Allah. Itu doa. Doa bukan apa yang bisa saya buat pindahkan gunung. Tidak. Mungkin gunung itu tidak berpindah, tapi jiwamu, imanmu tetap akan semakin dikuatkan untuk menghadapi badai dan gunung itu. Iya. Makanya hari ini berdoa ayat 6. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Makanya kalau orang tidak berdoa, tertidur. Imannya tertidur, rohnya tertidur, usahanya tertidur. Jangan salahkan Tuhan kalau pelayanan kita tidak bangkit. Jangan salahkan Tuhan kalau pokok kita tidak bangkit. Amin. Bangkit. Makanya orang kalau tidak berdoa terbelenggu. Kenapa saya susah lepas dari dosa? Karena nggak ada doa yang dinaikkan. Amin. Dan apa terjadi? Selain itu prajurit-prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Ayat 7. Tiba-tiba doa yang dinaikkan dengan tekun mengaktifkan malaikat Tuhan dekat Petrus. Cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugur rantai itu dari tangan Petrus. Hanya doa yang bisa menghancurkan belenggu-belenggu yang mengikat kita. Siapa yang mau berdoa? Yang mau berdoa? Bukan hafalan, doa dinaikkan dari hati. Bicaralah, Tuhan ingin dengar perasaanmu. Tuhan ingin dengar curhatanmu. Saya dulu susah sekali mendengar istriku punya curhatan. Dia pernah sempat marah banget sama saya karena saya nggak efektif jadi suami. Kalian kira kita ini orang-orang yang kuat di atas mimbar. Saya pun rapuh, Bapak Ibu. Pernikahan pertama kali yang bercerai. Tanya dia, nggak sempurna kita. Tapi saya belajar. Saya bukan orang yang malu cerita keburukan saya. Saya nggak mampu. Tapi setiap hari saya belajar. Saya bilang, yang bicara. Ternyata tahu nggak, perempuan itu paling suka didengar. Karena jujur, dia harus menghabiskan energinya dulu. Nah, perempuan seperti itu kan, Bapak. Dulu ibu bicara, dia bilang dia Pak. Gak apa-apa, tahu nggak? Ternyata dia cuma ngomong apa. Padahal jujur ya, pikiran saya sering kesana kesini. Saya cuma lihat dia. Terus tahu nggak? Ternyata dia senang banget. Kadang cuma cukup dengar saja. Kadang Tuhan juga menunggu kita bicara. Mungkin Tuhan sudah bosan dengan kalian punya permintaan itu banyak. Betul. Bilang kanan kirimu kayak kau. Sikit-sikit minta ke semua, sikit-sikit minta mujizat, sikit-sikit minta
di tengah-tengah badai yang paling berat. Saya berdoa supaya kita tetap punya yang namanya kehebatan berdoa. Amin. Saya tutup dengan ilustrasi. Bukan ilustrasi, bisa nyata. Mama saya meninggal karena saya curi uang kemoterapinya terakhir. Saya sakau, saya gak punya uang. Mama saya harus kemo di Singapura. Saya ambil uang 40 juta untuk beli sabun. Seminggu kemudian mama saya meninggal karena Rex membunuh mamanya. Satu kali saya nangis, mama saya meninggal. Ternyata mama saya meninggalkan utang yang cukup banyak, sekitar 7 miliar. Dan usaha kami bangkrut semua, keluarga bangkrut. Kami hanya punya satu toko kelontong di Ambon. Toko kelontong kecil kayak, dan pemasukannya satu hari cuma 1 juta. Kira-kira cukup gak bayar utang 7 miliar? Nggak akan cukup. Tapi hari itu saya bertobat masuk sekolah Alkitab di Cianjur. Tiba-tiba kakak saya selalu telepon karena stres. Dia nggak tahu mau bayar di mana. Dia selalu telepon saya, bisa bicara sama Rex. Dia langsung staf panggil saya, Rex ada telepon kakakmu. Rex doakan dulu Cece. Dia pakai bahasa Makassar, Cece pusing sekali nih. Nggak tahu harus bayar bagaimana ini bodoh. Oh Tuhan tolong, karena dia masih muda. Saya cuma bilang begini, Cek kita doa sama-sama. Setiap kali kita doa, dia dapat mujizat. Orang Muslim tiba-tiba Ibu Haji pakai uang saya 300 juta. Tahu nggak? Setiap hari dia telepon karena harus buka cek. Yang tidak ditelepon hari Jumat, Sabtu, Minggu. Karena itu dia bangun tutup semua. Hari Senin sampai Jumat dia telepon saya selalu. Tapi tahu nggak? Setiap kali kita telepon selama 3 tahun, Tuhan tolong tidak miss satu kali pun bayar bang. Tahu nggak? Tapi hebatnya Tuhan bukan cuma apakah Tuhan langsung jawab? Tidak. Pelan-pelan 5 tahun dari usaha yang 1 juta Tuhan berkati dia. Saya bilang tolong doakan tokomu sendiri. Sekarang dia bangun, saya berkati tokoku. Saya bicara omset ramai dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang dia masih muda. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya Tuhan akan buat toko ini ramai. Ternyata doanya mengaktifkan Allah bekerja. Tiba-tiba tokonya yang dari 1 juta 5 juta 10 juta 20 juta. Tiba-tiba pengungsi dipindahkan ke tempatnya semua. Dari 1 kecamatan jadi 14 kecamatan. Ratusan ribu pindah ke sana. Tokonya membludak 100 juta 200 juta. Sampai pernah tembus satu hari 500 juta omsetnya. Satu toko kecil. Saya bilang terlalu gampang Allah buat mujizat, tapi terlalu sulit Allah menemukan hati yang tetap mau terkoneksi dengan Allah. Saya berdoa supaya kita tetap terkoneksi dengan Allah. Yang mau tetap terkoneksi dengan Allah katakan. Saya berdoa itu terjadi. Dan hari ini utang bukan cuma lunas, dia diberkati luar biasa. Terlalu gampang Allah memulihkan kita. Saya berdoa kita orang-orang yang dipulihkan Allah. Amin. Amin. Saya undang WL bangkit. Bantu saya singers, bantu saya. Tengok pemain musik maju ke depan. Kita mau masuk pada perjamuan kudus. Angkat mic-nya dong. Mic-nya habis kami. Saya undang petugas-petugas perjamuan. Selalu Haleluya. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas
kekasihku, selamanya kau Allah yang kudus, kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu Tuhan. Kialah kami menyembah nama-Mu di sanjung Tuhan, di sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi katakan haleluya, kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Amin, amin, amin. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu di sanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Di depan Engkau ada tubuh dan darah anak domba Allah. Ini bukan sesuatu yang biasa. Tubuh bicara tentang pengorbanan Yesus di Kalvari yang menyembuhkan engkau. Dan darah bicara tentang penebusan yang tidak bisa kita dapatkan. Dan kita memiliki sebuah penebusan yang sempurna. Setiap kali kau masuk mengecap tubuh dan darah, kau imani. Saya nggak tahu apa sakitmu hari ini, tapi saya melihat banyak yang sakit disembuhkan, termasuk saya sendiri. Saraf mulut saya dulu putus karena narkoba, tapi Tuhan pulihkan secara sempurna dan tidak ada cacat satupun. Allah berkuasa dan Allah mampu mengadakan semua yang tidak bisa menjadi bisa. Hari ini pertanyaannya, engkau percaya atau tidak? Saya berdoa ini menjadi sebuah imanmu di hadapan Allah. Saya nggak tahu sakitmu sakit apa, tapi saya pernah melihat orang leukemia disembuhkan dari sebuah iman yang dipertontonkan di hadapan Allah. Bukan seberapa hebatnya doa, tapi seberapa besar engkau percaya Allah mampu dan berkuasa mengadakan mujizat. Haleluya. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat boleh angkat tangan. Di depan Anda ada ayat. Saya dapat ayat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya percaya sebuah ayat yang Tuhan kasih adalah sebuah hati Tuhan buat engkau. Amin. Dan biar kira itu menjadi sebuah agenda Allah bekerja di tahun ini buat engkau. Amin. Jadikan ayat ini adalah ayat tahunanmu yang kau bawa sepanjang tahun. Engkau alami kebaikan Tuhan, engkau alami kedahsyatan Allah. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Apakah kau percaya ini adalah tubuh Kristus? Bilang amin. Amin. Mari kita dengar firman Allah. Sebelum Yesus disalibkan, ia berkumpul bersama para muridnya. Lalu ia berkata, dia mengangkat roti dan ia berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kau memakannya. Bukankah kau percaya di tangan kananmu adalah benar-benar tubuh Kristus yang tercabik-cabik? Makanlah dengan iman dan nikmatilah kesembuhan, kemenangan yang Allah kerjakan. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah darahku. Darah ini dicurahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kau meminumnya. Sebab setiap kali kau meminum, kau memberitakan akan kematianmu. Bukankah kita percaya di tangan kananmu adalah benar-benar darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari? Darah ini yang menebusmu dan menyelamatkanmu. Mari kita minum dengan iman dan nikmati revival yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya minta kita tutup mata sebentar. Siapa hari-hari ini sedang mengalami letih dengan kehidupan? Engkau capek. Engkau sudah bilang, Tuhan, aku percaya, tapi kok aku susah terus? Aku percaya, tapi aku gak alami breakthrough ini, Tuhan. Sampai aku mulai meragukan-Mu, Tuhan. Siapa banyak yang ada di titik ini yang sepertinya mau berubah, tapi kok gak bisa berubah. Kau semakin jauh dari hadirat Allah dan mengalami kebutuhan demi kebutuhan. Hari ini mungkin engkau sudah mengalami titik yang dimana kau gak mampu lagi, tapi kau masih tetap mau datang. Saya cuma minta kita angkat tangan sebentar. Tentu matamu gak penting siapa yang lihat engkau. Saya minta kau angkat tangan saja di hadapan Allah untuk ikut sekali lagi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau kembali lagi datang di hadirat-Mu dan percaya sekali lagi bahwa Allah mampu dan berkuasa. Hari ini ingatkan kami kembali di hati kami bahwa Tuhan, Engkau kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Ingatkan jiwa kami akan kebaikan-Mu lagi Tuhan. Ingatkan kembali roh kami untuk tetap bangkit di hadapan-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Tangan-tangan yang terangkat dan kau lihat. Engkau hadir dengan kami. Membuat kami boleh kuat menghadapi apapun badai ke depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih kami. Ambil alih kami. Ambil alih kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang tahun. Tuhan bertata berdaulat dalam hidup kami. Buat kami mengecap dan melihat kembali kebaikan-Mu Tuhan. Buat kami kembali mengangkat tangan di hadirat-Mu dan bersyukur sebab Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari ikut saya berdoa. Angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dan sepanjang tahun ini, saya akan melihat kebaikan Tuhan. Hari ini, Roh Kudus ambil alih saya. Kerajaan-Mu datanglah, memerintah di dalamku, dan saya akan melihat sepanjang tahun hidupku diberkati. Revival terjadi, kebangunan terjadi, kebangkitan terjadi. Keluargaku
Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, mengembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Engkau bertambah-tambah, hamba berkurang-kurang. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan, Tuhan Yesus